Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Fisala Fisomat, kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa dalam perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, masa kolonial Jepang. 1. Gerakan pemuda. Beberapa organisasi pemuda yang terkenal pada masa itu adalah Pemuda Indonesia, Jong Java, dan Jong Semeteran Bond, dan Jong Celebes. 2. Peran dalam pergerakan nasional. Salah satu contoh aksi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa adalah pemuda Indonesia yang melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 28 Oktober 1945 di lapangan IKD Jakarta. 3. Peran dalam organisasi politik. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa tergabung dalam organisasi seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra dan Partai Nasional Indonesia ataupun PNI. Mereka berperan penting dalam mengorganisir gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Peran dalam pendidikan. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa juga terlibat dalam gerakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan mengembangkan pendidikan nasionalis. Beberapa mahasiswa juga mendirikan perguruan tinggi. B. Masa kolonial Belanda. 1. Menyebarkan semangat nasionalisme. Mereka mengadakan diskusi, seminar, dan pertemuan untuk membahas isu-isu politik dan sosial yang penting bagi bangsa Indonesia. 2. Membantu organisasi pergerakan pelajar, pemuda, dan mahasiswa. Membentuk berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. 3. Mengadakan demonstrasi dan mogok kerja. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa juga sering mengadakan demonstrasi dan mogok kerja untuk menuntut hak-hak mereka serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Mengembangkan kesadaran politik. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran politik pada masyarakat. Mereka mengajarkan pentingnya kemerdekaan, hak asasi manusia, dan demokrasi kepada rakyat Indonesia. 5. Menjadi pemimpin gerakan nasional. Banyak pemimpin gerakan nasional Indonesia pada masa penjajahan Belanda berasal dari kalangan pelajar, pemuda, dan mahasiswa. C. Masa awal kemerdekaan. 1. Pemberontakan terhadap penjajahan. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk aksi seperti pemogokan, demonstrasi, dan pergerakan bawah tanah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 2. Organisasi gerakan nasional. Para pelajar, pemuda, dan mahasiswa membentuk organisasi gerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI untuk membentuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengembangan pendidikan. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa membantu dalam pengembangan sistem pendidikan nasional dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mendukung pengembangan nasionalisme dan pendidikan kebangsaan. 4. Keterlibatan dalam perumusan konstitusi. Para pelajar, pemuda, dan mahasiswa ikut terlibat dalam perumusan konstitusi Indonesia yang pertama, yaitu Piagam Jakarta. 5. Mempromosikan kesetaraan. Pelajar, pemuda, dan mahasiswa berjuang untuk mempromosikan kesehatan yang dapat membantu membentuk karakter nasionalis dan demokratis dalam masyarakat Indonesia. D. Masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin. 1. Peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, pelajar, pemuda, dan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangun negara yang baru. Mereka terlibat dalam berbagai gerakan dan organisasi politik seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. 2. Peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa menjadi lebih terbatas karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Namun mereka masih terlibat dalam berbagai gerakan dan organisasi politik yang mendukung atau menentang pemerintah Soekarno. Di samping itu,
Pelajar, pemuda, dan mahasiswa juga turut serta dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Mereka juga aktif dalam gerakan nasional dan budaya, seperti gerakan anti kemiskinan, gerakan anti korupsi, dan gerakan kesenian. Masa Orde Baru atau Reformasi. 1. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pelajar, pemuda, dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan ideologi negara yang diusung oleh Presiden Soeharto. Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, KNPI, dan GMNI untuk mengarahkan peran mereka dalam kegiatan politik. 2. Masa Reformasi. Setelah reformasi, peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa semakin meningkat dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia. Mereka menjadi bagian penting dalam gerakan sosial dan politik, termasuk dalam kampanye, pemilihan umum, dan advokasi hak asasi manusia. Pada masa reformasi, pelajar, pemuda, dan mahasiswa menjadi agen perubahan yang aktif dalam membentuk kebijakan publik. Mereka terlibat dalam berbagai gerakan seperti anti korupsi, anti diskriminasi, dan advokasi lingkungan dan gerakan hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.